فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Al-Jami' Fil Akhlaq wal Adab min Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang kemarin sudah kita baca, yaitu hadis mengenai larangan dua orang berbisik-bisik ketika ada pihak yang ketiga sampai mereka berkumpul dengan manusia yang lainnya, dalam artian sampai berada di halayak yang ramai yang banyak manusia di situ. Karena perbuatan tersebut bisa membuat saudaranya sedih atau membuat pihak yang ketiga menjadi sedih. Hadisnya disetorkan serentak, barakallahu fikum, tafaddalu. Anna dzalika yusinu. Naam. Ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadzal hadits min adabil majalis wal istima'at. Hadis tersebut, kata beliau, termasuk adab-adab bermajelis dan berkumpul. Jadi kalau bermajelis, berkumpul, apabila 3 orang, apa kata beliau? Fa idza kanu salasata nafarin fa innahu yunha an yatanajayasnani. Apabila mereka hanya 3 orang, 3 orang saja ya, maka dilarang 2 orang itu bisik-bisik. Tujuannya apa? Kenapa dilarang, barakallahu fiik? Khawatir 2 orang ini bicarakan yang ketiga gitu loh. Sehingga yang ketiga ini curiga, cemas, khawatir, akhirnya apa? Berburuk sangka nanti. Jangan-jangan 2 orang ini bicarakan aku, misalkan seperti itu. Mafhum? Cara yang terbaik kalau ingin bicara rahasia 2 orang ini, ngomong sama yang ketiga. Afan ya akhi, ana ada bicara penting sama si fulan misalkan. Nah, 2 orang ini udah izin, sehingga tidak ada kecemasan bagi yang ketiga ini. Mafhum? Tapi kalau 3 orang langsung, 2 orang tiba-tiba bisik-bisik, apalagi mentengok-tengok gitu ya, nengok yang ketiga, udah sedih bawaannya. Jangan-jangan seperti itu. Karena rahasia, barakallahu fiik, itu paling banyaknya hanya 2 orang rahasia itu. Lebih dari 2 orang pasti tersebar. Enggak percaya jangan dibuktikan. Rahasia itu kalau lebih dari 2 orang mesti tersebar. Contohnya ya, sebelum saya sebutkan pantun bagus sekali. Contohnya, si A bilang, si B, anak kabari dengan rahasia ya, jangan kasih siapapun, jangan. Kata si B, siap katanya. Si B bilang siap kan? Si B ngomong sama si C. Si C, ada rahasia nih. Tapi jangan ngomong sama orang lain loh ya. Kata si C, siap katanya. Si C ngomong sama si D. Ujung-ujungnya dari A sampai Z tersebar kemana-mana. Karena rahasia itu paling maksimal 2 orang aja. Paham ya? Jangan lebih dari itu.
Pantunnya siapa yang ingat pantunnya? Bagus sekali pantunnya, barakallahu fiik. Ana sebutkan dengan semakna karena lafaznya beda-beda, tapi artinya sama. Wa kullu sirrin fawqa isnaini sya', wa kullu sirrin fawqa isnaini sya', wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Wa kullu sirrin fawqa isnaini sya', wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Artinya apa? Setiap rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar. Paham ya? Nah, awal mulanya kelihatannya 2 orang aja, tapi 2 orang ini ternyata yang kedua ngomong sama yang ketiga gitu loh. Dengan alasan apa? Jangan bilang orang lainnya katanya. Yang ketiga ngomong sama yang keempat dengan alasan sama juga, jangan bilang orang lainnya. Iya katanya, sampai Z. Bayangkan itu. Makanya kalau rahasia itu 2 orang aja udah. Kalau suami istri udah suami istri. Anaknya pun kalau nggak perlu nggak usah kasih tahu. Cukup 2 orang aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar faedah seputar rahasia. Wa kullu sirrin fawqa isnaini sya'. Setiap rahasia lebih dari 2 orang pasti tersebar. Wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Dan setiap ilmu yang tidak tertulis dalam kertas akan hilang. Paham ya? Makanya kalau dapat ilmu faedah, mampu untuk mencatat, menulis, catat. Paham ya? Qayyidul ilma bil kitabah. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Apa saja yang ditulis pasti akan menetap dan melekat. Dan apa saja yang tidak ditulis akan lari faedah tadi. Mafhum? Karena ilmu itu di samping tertulis, dia menghafalnya. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Sebagiannya seperti itu ya. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan semata-mata yang ada dalam barakallahu fiik tulisan atau catatan saja. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya barakallahu fiikum, rahasia pastikan hanya 2 orang paling maksimalnya. Lebih dari 2 orang pasti akan tersebar. Kita lihat. Wa najwa, apa itu najwa? Hiya haditsus sir. Najwa itu adalah pembicaraan rahasia. Paham ya? Pembicaraan rahasia. Li'annahuma idza tanajaya min dunihi ahdatsa 'indahu syukuk. Lihat ini. Dikarenakan 2 orang tersebut apabila berbisik-bisik, bicaranya pelan tanpa melibatkan yang ketiga, akan menimbulkan di sisi yang ketiga tersebut syukuk, keraguan. Jangan-jangan si fulan ini bicarakan ana. Ya kan? Jangan-jangan si fulan ini sedang apa? Menghibahi diri ana misalkan. Karena yang ketiga enggak diajak bicara gitu loh. Ya khafu annahuma yatahaddatsani fi. Orang yang ketiga ini khawatir kalau 2 orang tersebut membicarakan dirinya. Wa aidan idza tahaddatsa min dunihi fa inna dzalika yush'iruhu bi annahuma yahtaqiranihi wa la yuliyanihi syai'a. Lihat ini. Kata beliau, dan juga apabila 2 orang ini ngobrol, 2 orang, ini 3 orang tapi yang kedua ini ngobrol, 2 orang ini saling bicara gitu, tanpa melibatkan yang ketiga tadi, yang seperti itu terkesan bahwasanya 2 orang tersebut sedang merendahkan dia. Merendahkan orang tadi. Paham ya? Nah, dan tidak menganggap pihak yang ketiga tadi sedikit pun enggak dianggap. Wah, jangan-jangan ada apa-apa ini. Masa 2 orang bicara, ana enggak diajak ngobrol. Ya kan? Yang paling aman tadi itu. 2 orang ini kalau ada pembicaraan khusus, lebih baik minta izin sama yang ketiga tadi. Afan ya akhi, ana ada pembicaraan khusus dengan si fulan misalkan. Nah, aman sudah. Karena udah minta izin sama yang ketiga tadi. Tapi kalau 3 orang, 2 orang ngobrol di pojokan misalkan, bisik-bisik rahasia, yang ketiga ini enggak diajak ngomong, itu biasanya apa? Curiga. Curiga, sedih, bawaannya kemudian apa? Kepikiran, oh jangan-jangan seperti itu. Mafhum? Ini termasuk adabnya. Nam fayakhfayani amrahuma anhu. Akhirnya terkesan bahwasanya 2 orang tersebut sedang menyembunyikan perkara tentang orang tadi. 2 orang sedang bisik-bisik menyembunyikan, merahasiakan. Wa yatasarrani fi hadithihi madunah. Dan terkesan 2 orang ini sedang merahasiakan di dalam pembicaraan mereka berdua selain pihak yang ketiga tadi. Mafhum? Li'annahuma la yathiqani bihi.
Dikarenakan kedua orang tersebut seakan-akan tidak percaya dengan yang ketiganya. Kenapa? Enggak diajak ngobrol, ya kan? Nah, kalau bisi-bisi enggak nengok, enggak noleh masih mending. Dalam artian masih enggak nampak lah. Tapi kalau sambil nengok, ya, bisi-bisi kemudian menengok yang ketiga gitu ya. Nah, apalagi sambil isyarat dengan tangannya misalkan, nah itu tambah sedih lagi. Jadi paham ya? Yang paling terbaik izin, afan ya akhi. Ana sedang ada keperluan dengan si fulan ini. Ini pembicaraan agak rahasia, agak sensitif misalkan, izin, bagus. Ya kalau fi nafsihi dzalik, akhirnya terjadilah di dalam dirinya hal tersebut. Maksudnya yang ketiga tadi merasa sedih gitu loh. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kenapa kok dilarang bisi-bisi yang dua orang tadi? Dikarenakan hal tersebut bisa membuat sedih orang yang ketiga tadi. Yuhzinuhu ay yab'atsu fi nafsihi al-huzn, akan membangkitkan pada dirinya rasa sedih. Fayaqul, akhirnya berkata, imma annahum yatahaddatsani fiyya, bisa jadi mereka berdua itu membicarakan diriku, wa imma annahum yahtaqirani, atau bisa jadi kedua orang tersebut sedang merendahkanku. Fayusbihu hazinan bainahuma, maka menjadilah orang yang ketiga yang tidak diajak ngobrol ini sedih di antara mereka berdua. Mafhum? Ini termasuk adab ya. Beda kalau berjamaah, dalam artian banyak orang seperti ini apa? Banyak orang seperti ini, dua orang ngobrol santai karena banyak orangnya. Tapi kalau tiga orang, adabnya ingat-ingat, jangan berbisik-bisik dua orang tersebut tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kalau ingin bisik-bisik, pembicaraan rahasia, sensitif, ngomong nama yang ketiga biar tidak tersinggung. Paham ya? Nah, biar tidak sedih. Kita lihat sini. Famin adabil majalis an yakuna al-haditsu dhahiran wa la yakunu baina itsnaini faqad duna tsalits. Masyaallah. Maka termasuk adab-adab bermajelis, hendaknya pembicaraan itu nampak terdengar keras suaranya. Itu pada asalnya. Dan hendaknya apa? Tidak terjadi antara dua orang saja tanpa melibatkan yang ketiga. Amma idza kana adadun nas katsira, ini penting sekali ini. Adapun kalau jumlah manusianya banyak fil majlis, di majlis itu seperti ini banyak ya misalkan ya. Yaziduna an thalathah, lebih dari 3, fala ba'sa an yatanajal isnani li adamil mahdhur. Maka enggak masalah, boleh. Nah, boleh-boleh saja dua orang berbicara pelan-pelan atau berbisik-bisik, nah karena tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Tidak sesuatu yang dilarang karena banyak orang. Li'anal baqiin katsirun, karena sisanya banyak orang. Saya pahami ya? Sisanya banyak orang. Fala yaqau fi nufusihim syai'un, maka tidak akan terjadi di diri-diri mereka sesuatu, enggak akan terjadi. Karena enggak curiga sama sekali, banyak orang kan? Kalau 3 orang tadi, ini sering terjadi kalau 3 orang, 2 orang bisik-bisik, ini yang ketiga ini enggak diajak, udah. Bawaannya sedih biasanya, sedih, panik, curiga, tersinggung, jangan-jangan, nah seperti itu biasanya. Mafhum? Fahada min adabil majalis, ini termasuk adab-adab bermajelis. Fadallal haditsu ala tahrimin najwa bainal itsnaini duna tsalis. Maka hadis ini menunjukkan haramnya berbisik-bisik, berbicara rahasia antara 2 orang tanpa melibatkan yang ketiga. Bisa dipahami ya? Pastikan yang ketiga itu mendapatkan apa? Sudah apa? Dimintain izin sehingga enggak curiga, enggak ada tersinggung wala syai'. Paham, itu termasuk adabnya. Tapi kalau langsung bisik-bisik 2 orang berbicara rahasia tanpa melibatkan yang ketiga, itu jangan. Karena membuat sedih orang yang ketiga. Wa dalla ala annahu idza kanu aktsar min salasatin, maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya apabila mereka lebih dari 3 orang, fa innahu la ba'sa an yatanajasnani liqaulihi alaihi wassalam hatta takhtalitu bin nas. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya apabila mereka banyak orang, lebih dari 3, maka enggak apa-apa, boleh 2 orang itu berbicara rahasia atau berbisik-bisik, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW sampai mereka bercampur dengan manusia. Maksudnya sampai berkumpul banyak manusia silakan. Tapi kalau hanya 3 orang, pastikan izin dulu, biar tidak apa? Menyinggung perasaan orang yang ketiga. Naam, yakni idza zalal mahdhur fala ba's, maksudnya apabila hilang perkara yang mahdhur, perkara yang diharamkan tadi itu, maka tidak masalah. Mafhum? Jadi yang seperti ini
dikondisikan. Nah, para ulama juga menjelaskan, ini kan 2 orang ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang sama aja. Pastikan kalau ada salah satu di antara mereka yang tidak diajak bicara, izin. Paham ya? Jadi bukan berarti 2 orang aja. Kalau 3 orang bisik-bisik kemudian tanpa melibatkan pihak yang keempat sama aja juga. Mafhum? Nah, seperti itu. Hanya saja kalau sudah banyak orang itu biasanya apa? Aman. Nah, biasanya aman. Nah, intinya jangan sampai pihak yang ketiga tadi tersinggung dengan sebab Dengan sebab pembicaraan 2 orang yang membicarakan rahasia atau berbisik-bisik tadi. Ini kesimpulannya barakallahu fiik. Hadis ini adab yang sangat mulia. Pastikan kita bisa mengamalkannya. Di saat 3 orang sedang berkumpul ngobrol bareng, tiba-tiba ada pembicaraan rahasia antara 2 orang, maka pastikan izin yang ketiga agar tidak tersinggung, agar tidak punya perasaan-perasaan yang negatif, agar tidak sedih. Mafhum? Naam. Kita ambil hadis berikutnya barakallahu fiik. Hadis yang kelima. Qala al-mu'allifu asbahullah bab ma jaa'a fin nahyi an iqamatil insan min majlisihi. Ini juga kadang terjadi. Tapi pastikan kita profesional, paham dalam mengamalkan hadis ini, jangan keliru. Artinya apa? Pembahasan seputar dalil yang datang mengenai larangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempatnya. Bisa dipahami? Ngusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempatnya. Bisa dipahami nggak ini? Ini nggak boleh. Terus bagaimana? Biarkan orang yang duduk itu pergi dulu, dia nggak balik lagi, baru tempati duduknya. Tapi kalau ngusir, minggir, pergi sana, misalkan tempat duduknya baru tempatin, itu nggak boleh. Ada larangannya. Bisa pahami ya? Biasanya orang rebutan saf pertama. Rebutan saf pertama, memang motivasi dorongan dalam hadis itu berlomba-lomba memang. Berlomba-lomba, bahkan sampai mendatanginya, kalaupun merangkak pun datang untuk merebutkan memperebutkan saf pertama. Tapi bukan berarti ngusir. Bisa dipahami ya? Bukan berarti mengusir orang lain. Kalau orang lain sudah dapat saf pertama, karena dia datang terlambat, ya jangan ngusir gitu loh. Bisa dipahami ya? Jangan ngusir orang yang sudah dapat saf pertama. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Kalau masih memungkinkan, tafassahu wa tawassa'u. Jadi mereka saling meluaskan tempatnya dan melapangkan. Ada peluang masuk. Tapi kalau dia ngusir, minggir, ini tempat ana misalkan, jangan. Nah, ada juga yang modelnya menghajis itu dia naruh barang di situ, pergi dia, nggak tahu kemana gitu. Sampai komat pun belum datang juga. Setelah mau ditegakkan sholat baru dia datang. Akhirnya orang yang nempati itu merasa kecewa. Wah, ini udah tempat ana ini, kok ditempati duluan. Salah dia. Kalau dia cuma sebentar wudhu aja nggak masalah. Dia berjam-jam taruh, misalkan ya hari Jumat lah taruhlah. Jam 8 udah naruh tas di situ saf pertama. Atau naruh kursi misalkan. Dia pergi dulu kemana? Pergi jualan dulu atau istilahnya dagang dulu misalkan. Datang tiba-tiba memarah-marahkan tempat orang lain, kok kelamaan. Kita menghajis namanya ya. Tapi kalau cuma sebentar wudu aja nggak masalah. Paham ya? Nah, wudu atau istilahnya ada keperluan luar sebentar, kalau udah berjam-jam itu ya yang berhak yang setelahnya. Bisa dipahami ya? Nah, karena kejadian seperti itu kadang terjadi yang akhirnya menimbulkan keributan. Hukum asalnya dilarang kita mengusir orang yang sudah menempati tempatnya, kemudian kita menempati tempat orang tadi. Kita lihat. Ini hadisnya setelahkan besok insyaallah ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Artinya dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah seseorang itu menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya. Maksudnya suruh berdiri pergi. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia menduduki tempatnya. Bisa dipahami? Si A duduk di suatu tempat, si B datang. Kamu pergi sana, ngusir gitu. Kemudian setelah itu si B ini menduduki tempat si A, enggak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik? Walakin tafassahu wa tawassa'u.
Akan tapi hendaknya mereka memberikan kelapangan dan keluasan kalau tempatnya masih memungkinkan. Geser itu istilahnya ya. Geser, memperluas diri, melapangkan sehingga bisa masuk kepada shaf atau tempat tersebut. Mafhum? Yang dilarang itu ngusir. Paham ya? Pergi sana, ini tempat ana ini misalkan. Nah, padahal bukan tempat dia gitu loh istilahnya ya. Siapa yang duluan dia yang dapat kan itu istilahnya. Tapi dia tidak, sudah ditempati orang lain, dia usir orang lain ini. Agar pergi kemudian ditempati tempatnya, enggak boleh ini. Mafhum? Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah wa hadzal hadits aidan min adabil majalis. Hadis ini juga termasuk adab-adab bermajelis. Fa idza sabaqa ahadun ila majlisin fa huwa ahaqqu bih. Ini penting ini. Maka apabila salah seorang telah mendahului pada suatu majelis, suatu tempat, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Baik di majlisul ilm, ta'lim, atau shaf pertama misalkan, atau tempat duduk yang lain, dia duluan dia berhak. Jangan diusir. Karena dia apa? Intinya berlomba-lomba di situ. Dia dapat duluan. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini. Wala yajuzu li ahadin an yuqimahu minhu. Enggak diperbolehkan seorang pun untuk apa? Menyuruh dia berdiri dari tempat tersebut. Berdiri, pergi sana. Pindah misalkan, jangan. Sawa'un kana dzalika fil masjid aw kana dzalika fil majalisin nas kharij al masjid kal buyut. Perhatikan ini. Baik hal tersebut terjadi dalam masjid atau hal tersebut terjadi di majelis-majelis tempat berkumpulnya manusia, tempat duduk-duduknya manusia di luar masjid, kal buyut, di rumah, sama aja. Di rumah pun kalau itu tempatnya sudah didahului orang lain, jangan diusir. Paham ya? Diusir kemudian misalnya dalam keluarga lah, dalam kekeluargaan gitu, misalnya ada kursinya ada 4 misalkan, kursi si A ini kursi yang pertama diduduk si A, si B ngusir, nggak boleh. Dia duluan berhak mendapatkannya. Itu pada asalnya seperti itu. Mafhum? Nah, au kana dzalika fil julus fil aswaq lil bai' wa syira' sahih. Ini juga terjadi, ingat-ingat ini. Atau hal tersebut terjadi pada barakallahu fik tempat duduk atau duduk-duduk di pasar untuk jual beli. Lapak lah, lapak. Lapak di pasar, biasanya lapak-lapak kan? Lapak 01, lapak 02 misalkan, lapak 03 misalkan. Nah, kalau 01 udah diisi orang, jangan datang ngusir. Ini tempat kami gini-gini, padahal bukan. Akhirnya apa? Rebutan lapak. Jangan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena hal yang seperti itu biasanya menimbulkan perpecahan. Paham ya? Perpecahan, keributan, akhirnya permusuhan terjadi. Mafhum? Nah, jadi kalau di pasar udah ada lapaknya masing-masing, ya jangan diusir. Dia yang lebih duluan berhak mendapatkannya. Kan itu, sampai dia selesai kontraknya, selesai menggunakan lapak itu silakan masuk gitu loh. Mafhum? Nah, itu adab dalam apa? Dalam bermajlis. Majlisnya dimanapun majlis yang ada. Dia duluan mendapat tempat, dia berhak mendapatkannya. Faman sabaqa ila makanin wa jalasa fi fa huwa ahaqqu bih. Masyaallah, lihat ini. Maka barang siapa yang lebih duluan pada suatu tempat dan dia duduk di situ, maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Wala yajuzu li ahadin an yuhawwilahu anhu. Dan enggak diperbolehkan seorang pun untuk menyuruh dia pindah. Ente pindah pojokan sana. Ini lapak ini sudah kami booking katanya. Nah, Allah musta'an. Kalau belum jangan ngomong seenaknya. Kata dia udah booking online katanya. Ternyata apa? Modal dusta. Karena tempat lapaknya itu bagus sekali, berada di pojokan, orang wirawiri ya kan, kanan kiri banyak orang, akhirnya apa? Diperebutkan misalkan. Persaingan bisnis. Allahumma musta'an. Padahal secara syariat lihat nih, yang duluan dapat dia berhak menempatinya. Mafhum? Walakin idza qama sahibul majlis wa athara bihi al-qadim fala ba'sa bidzalik. Masyaallah, ini bagus sekali ini. Kata beliau, akan tetapi apabila pemilik majelis, pemilik tempat duduk itu, dia barakallahu fiik mempersilahkan kepada orang yang baru datang, mempersilahkan, lebih mengedepankan orang yang baru datang, itu enggak masalah. Inisiatif berarti. Jadi pahami, si A berada di majelis, ya kan? Datang si B. Tiba-tiba si A, tafadhal, antum ada di tempat ini, tafadhal. Si A mempersilahkan untuk si B, enggak masalah. Tapi kalau si A ini enggak mengizinkan, jangan si B ngusir si A. Bisa dipahami?
Nah, karena apa? Karena ini berarti kan inisiatif dari si A tadi. Si A persilahkan, tafadhal ya akhi, tafadhal. Si A persilahkan agar apa, si B menempati tempatnya, enggak masalah ini. Ini kan kesadaran dia sendiri kan. Nah, barakallahu fiik. Tapi yang dilarang itu mengusir. Nah, kita lihat. Li'annahu tanazala an haqqi, karena dia apa? Mengalah dari haknya. Haknya si A tapi dia mengalah. Dikasihkan si B, enggak masalah. Wa amma an yuqimahu bi ghairi ridahu bi ghairi isarin minhu fa hadza dzulmun wa khata'un. Kata beliau, adapun dia menyuruh berdiri, menyuruh pergi orang yang awal mendapatkan tempat duduk tadi tanpa ridho dia, tanpa keinginan dia, maka ini adalah kedzaliman dan kekeliruan. Mafhum? Ini biasanya terjadi baik dalam transaksi jual beli, rebutan lapak, rebutan wilayah, ya kan? Rebutan area. Kondisikan profesional, sportif. Kalau itu area sifatnya umum-umum. Kalau sifatnya terbagi-bagi, terbagi-bagi namanya. Kalau tempatnya itu lapaknya udah dahulu si fulan si A ini duluan, dia berhak mendapatkannya. Jangan si B ngusir si A. Bisa dipahami ya? Nah, kecuali si A apa tadi? Inisiatif. Si A inisiatif, sadar diri, kemudian dia apa? Mengalah, diserahkan oleh si B, enggak masalah. Mafhum? Nah. Kita lihat. Faman sabaqa ila makanin mubahin fahuwa ahaqqu bih, masyaallah. Min ghairihi kainan makan. Maka barang siapa yang lebih duluan, di suatu tempat yang diperbolehkan, maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya dibanding selainnya, siapapun orangnya. Lebih duluan. Paham ya? Nah, man sabaqa wajad. Barang siapa lebih duluan, dia mendapatkannya. Seperti itu. Sawa'un kana hadza bi masjidin, baik itu di masjid, atau fi majlisin khas, atau di barakallahu fi tempat duduk khusus, di majlis khusus, atau fil amkinah allati yabi'un nas wa yashtaruna fiha, atau di tempat-tempat yang manusia jual beli, di pasar misalkan, lapak-lapak misalkan. Amma idza kana al-makan ghairu masmuhin bihi, penting ini biasanya orang itu kan yang penting jualan, trotoar pun sudah dilarang pemerintah, dia jual situ. Karena banyak orang wirawiri ya jualan di trotoar. Kalau diizinkan enggak masalah, kalau enggak diizinkan jangan nekat. Ribut nanti, akhirnya ribut baku hantam ke Satpol PP. Allah musta'an. Kalau udah dilarang karena mungkin trotoar itu berbahaya, nanti orang wirawiri naik motor kendaraan, ya kan? Banyak kendaraan, daripada menimbulkan kemacetan dan semisalnya, dilarang jual trotoar, ya udah sami'na wa ta'ala. Maslahah di situ. Tapi kalau dia nekat, nah lihat ini. Nasihat bagus sekali ini. Amma idza kana al-makan ghairu masmuhin bihi min qibali ulatil umur. Adapun apabila tempat tersebut enggak diizinkan oleh pemerintah atau pemimpin, fala yajuzu li ahadin an yukhalifa waliyal amr. Maka enggak diperbolehkan seorang pun untuk menyelisihi pemimpin atau pemerintah. Misalkan trotoar pinggir jalan itu kan kadang kan seru kan jualan, ya kan? Mangkal situ. Nah, kalau memang itu tidak diizinkan, ada larangan karena khawatir menimbulkan kemacetan atau barakallahu rame, kemudian nanti lalu lintas terhambat, taati. Jangan jualan situ. Paham ya? Karena sudah dilarang. Kecuali dapat izin khusus. Dapat izin khusus. Di samping dia itu jualan situ, dia mungkin siap menertibkan parkir, misalnya diizinkan misalkan, nggak masalah kalau diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan, lihat ini, nggak boleh menyelisihi pemimpin. Li'annal maslahah 'ammah taqtadi an yakuna hadzal makan khaliyan li ajli umururin nas. Lihat ini, li ajli mururin nas. Dikarenakan kepentingan umum mengharuskan tempat tersebut kosong dalam rangka manusia untuk lewat, wirawiri, lalu lalang. Bisa dipahami ya? Nah, antum paham trotoar kan? Trotoar yang pinggir jalan itu loh ya. Nah, barakallahu fi. Karena kadang konsekuensinya kalau misalkan jualan situ, itu parkirnya akhirnya apa? Pas di pinggir jalan biasanya. Nah, kalau ada larangan, berarti ada larangan. Kalau sifatnya umum nggak ada larangan, bebas. Nggak ada larangan berarti kan? Kalau ada larangan, sudah ada himbauan jangan jual trotoar karena sering terjadi kemacetan, akan menghambat lalu lintas. Sami'na wa ta'ala. Karena apa? Karena keberkahan itu bersama as-sunnah. Sedangkan as-sunnah
diperintahkan untuk mentaati pemimpin selama dalam perkara yang baik dan ma'ruf, di antaranya apa? Al-maslahah. Adanya masalah kepentingan di situ. Mafhum? Nah, kita lihat. Au muwafiqu au mawaqif sayaratihim, atau tempat apa? Tempat-tempat berhenti mobil mereka. Au dawabihim, atau kendaraan mereka. Au murafiqihim, atau pengawal-pengawal mereka. Jadi gini, kadang-kala ada lingkungan khusus. Misalkan ada depan kantor lah. Depan kedubes terhadap kantor kedubes misalkan. Kantor kedutaan besar. Nah, biasanya depannya itu kan ada dilarang parkir. Ada huruf P disilang. Disilang atau di garis miring itu ya, dilarang parkir. Nah, jangan nekat di situ. Mungkin itu parkir untuk apa? Pejabat-pejabat di situ, atau mungkin kendaraan mereka, atau mungkin pengawal-pengawal pemimpin di situ. Itu maksudnya yang disebutkan beliau ini. Paham ya? Nah, itu jangan nekat kemudian parkir di situ karena akan menimbulkan apa? Nah, keributan. Fa idza man'ahu walil amr fa ta'atu walil amr wajibatun. Lihat ini. Maka apabila pemimpin sudah melarang, mentaati pemimpin adalah wajib. Ini termasuk ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Taati para pemimpin di antara kalian. Mafhum, dalam hal yang baik, perkara yang ma'ruf, yang tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Li'annahu yamna'uhu lil maslahah, karena pemerintah tersebut melarang karena apa? Itu bersangkutan dengan kepentingan umum, jalan umum. Dilarang parkir, nekat parkir di situ misalkan. Akhirnya ribut, terjadi kejadian yang tidak diinginkan misalkan. Amma idza samaha fi sahatin aw fi makanin nas, adapun pemimpin telah mengizinkan di suatu tempat sahah, nah barangkali di suatu tempat lapang gitu ya, atau di tempat yang untuk memang dipersiapkan untuk manusia yang ada di situ. Nah barakallahu fik, fa kullu man sabaqa ila makanin fiha fa huwa ahqqu bih. Maka setiap orang yang duluan mendapatkan tempat tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkannya dan menggunakannya. Mafhum? Nah barakallahu fik. Jadi lihat si konpat, melihat si konpat. Mana Fauzan? Si konpat itu apa si konpat itu? Belum tahu ya? Yusuf mana Yusuf? Si konpat Yusuf? Enggak tahu juga. Ini faedah ini. Singkatan aja ini. Coba. Siapa itu? Antum. Si konpat apa? Belum tahu juga. Ismail tahu enggak Ismail? Naam. Situasi, kondisi, tempat. Lihat dulu situasinya. Diizinkan enggak? Kondisinya bagaimana? Aman enggak dari pemerintah? Iya kan? Tempatnya bagaimana? Tempat memang dipersiapkan untuk jualan atau tempat yang fasilitasnya apa? Hanya khususan itu, dilihat semuanya. Si konpat, situasi, kondisi, tempat, singkatan aja itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata beliau, wala yajuzu li ahadin an yuqimahu minhu illa idza samaha huwa wa asara ghairahu bi makanin sahih. Kalau udah ada orang duluan, enggak diperbolehkan seorang pun untuk mengusir dia, nyuruh dia pergi dari tempatnya kemudian dia menempati, enggak boleh. Kecuali orang tersebut, orang yang mendapatkan tempat awal tadi mengizinkan dan ngalah untuk yang selainnya dengan tempat tersebut. Berarti inisiatif, paham ya? Kesadaran dia sendiri. Udah untuk antum aja ya, misalkan dia mengizinkan, enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Nah, kita lihat sini. Fala ba'sa an yajlisa fihi, maka enggak masalah, boleh dia duduk di situ karena diizinkan. Walakin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana la yajlis fi makani rajulin hatta walau qama sahibuhu lahu, masyaallah. Ini bukan karena haram, tapi beliau karena wara', sangat berhati-hati sekali. Lihat ini. Akan tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dahulu beliau tidak menempati duduk, paham ya? Tidak duduk di tempat orang yang sudah berdiri, pergi meninggalkan tempatnya. Misalkan ada tempat 01 diduduki si A. Si A ini pergi pun, nah barakallahu fiik, si B enggak mau duduk tempat itu. Ini maksudnya untuk menjelaskan ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu ketika melihat orang duduk di suatu tempat dan orang ini pergi, enggak balik lagi, Ibnu Umar enggak mau duduk di tempat tadi itu. Karena apa kita lihat?
Karena idza qama lahu ahadun fa innahu la yajlis fi makanihi, ya kan? Dahulu beliau apabila salah seorang dah pergi dari tempat tersebut, beliau tidak duduk di tempatnya. Wa hadza min babit tawarru', lihat ini. Wa tawadhu' minhu radhiyallahu. Hal ini karena apa? Dalam bab tawarru', yaitu untuk apa? Berhati-hati, dan juga tawadhu' minhu, dan tawadhu' rendah diri beliau radhiyallahu anhu. Mafhum? Karena sudah dapat tempat lain, atau istilahnya apa? Tidak mau ikut campur dengan tempat yang ditempati orang lain. Walaupun orang yang sudah pergi pun beliau enggak akan menempati tempatnya. Mafhum? Kita selesaikan dikit lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah man jaa'a ila makanin fa innahu yajlisu haitsu yantahi bihil majlis sahih. Lihat ini. Barang siapa yang datang di suatu tempat, maka sungguhnya dia berhak untuk duduk di tempat tersebut sampai selesai majelisnya. Paham ya? Sampai selesai, jangan diusir. Fa idza ja'a ilal masjid, apabila datang ke masjid, fa innahu yasiffu fil makan alladzi laisa fihi ahadun fit tarfis shaf. Penting ini. Ini adab dan anjuran biar enggak bingung, biar enggak rebutan. Apabila dia datang ke masjid, maka hendaknya dia mengatur shaf di tempat yang apa? Tidak ada orang lain di situ di ujung shaf. Paham ya? Maksudnya jangan apa istilahnya desak-desak orang lain gitu loh. Lebih baik mencari shaf yang apa, aman. Paham maksudnya ya? Yang masih longgar. Enggak usah apa? Enggak usah desak-desak orang lain. Lebih aman di situ. Li'anna hadza hadduhu, karena ini bagian orang tadi. Paham ya? Limadza lam yataqaddam wa yakun ma'as sabiqin. Kalau seperti itu kenapa dia enggak mau duluan? Enggak mau duluan kemudian dia bersama orang-orang lebih dahuluan. Datang terakhir pengennya depan. Akhirnya rebutan shaf. Yang shaf pertama sudah penuh, dia digeser-geser gitu ya. Akhirnya ribut baku hantam gitu. Ya kan? Akhirnya saling apa? Saling dongkol, saling dendam, rebutan shaf. Dengan alasan katanya apa? Katanya ada hadisnya. Hadisnya kalau seandainya orang itu tahu tentang keutamaan shaf pertama, la atauhuma walau habwa katanya. Itu dan hadis yang mereka jadikan dalil ya. Niscaya mereka akan mendatangi untuk mendapatkan shaf pertama tersebut walaupun merangkak katanya. Paham ya? Sebagian mereka juga berdalilkan hadis yang lain mengenai apa, berlomba-lomba. Berlomba-lomba bukan berarti musuh orang lain itu loh. Kalau ingin berlomba-lomba duluan dia datang. Bukan datang terakhir pengen depan. Sudah enggak ada peluang, enggak ada tempat, dia geser-geser orang lain, enggak boleh. Kita lihat ini. Kata beliau, kata beliau barakallahu fiik, wa kadzalika fil majalis yajlisu fil makan alladhi yantahi bi. Sahih. Seperti itu pula di majelis-majelis yang ada, dia hendaknya duduk di tempat yang apa? Yang paling terakhir dia dapatkan. Misalkan ya, bermajelis seperti ini, depan dah penuh. Paham ya? Enggak ada peluang lagi. Dia cukup duduk yang paling belakang yang dia dapatkan. Kecuali depan masih kosong, silakan maju, enggak masalah. Paham ya? Atau yang depan inisiatif memperluas, melapangkan tempat, dia masuk. Tapi kalau datang tiba-tiba langsung apa? Bikin apa? Gaduh, jangan. Bikin gaduh maksudnya rebutan tempat itu jangan. Kita lihat di sini. Hadza, kata beliau, wala yuqimu ahadan minas sabiqin bi ghairi ridha. Enggak boleh menyuruh berdiri seorang pun yang lebih duluan mendapatkan tempat tanpa ridha dia. Wa tanasulihi min nafsihi, tanpa apa? Tanpa dia mengalah dari dirinya. Maksudnya mengalah untuk orang lain. Kalau dia enggak mengalah jangan. Hadza ma'na qaulihi fi hadzal hadits la yuqimu ghairahu min makanih wa yajlisu fi. Makna hadis berkata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya kemudian dia duduk di tempat tadi. Wa aidan, yang terakhir, idza kana al-majlis dayyiqan fa innal masyru'a lahum an yatafassahu wa yuhayyi'u lahu makanan. Penting ini. Ini berarti apa? Ta'awun. Artinya apa? Dan juga apabila majelisnya sempit, majelis sempit enggak menutup kemungkinan apa? Barakallahu fi, istilahnya apa? Sempit kemudian kalau orang semuanya masuk, enggak memperluas, itu enggak muat. Tapi kalau saling memperluas, saling meluaskan, melapangkan bisa. Kita lihat ini. Apabila majelis itu sempit, maka yang disyariatkan bagi mereka adalah yatafassahu, melapangkan barisan, dilapangkan biar orang bisa masuk itu ya. Wa yuhayyi'u lahu makanan, dan mempersiapkan untuk orang tadi tempat. Jadi ada tempat yang diluangkan untuk dia misalkan, karena tempatnya barakallahu fi sempit itu loh. Jadi saling berbagi tempat, itu enggak masalah.
Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah, luaskanlah di dalam majelis, maka luaskanlah, lapangkanlah, niscaya Allah Ta'ala akan meluaskan, melapangkan untuk kalian. Fayufsihuna li akhihim, maka hendaknya mereka melapangkan tempat tersebut untuk saudara mereka. Wa yujlisunahu, dan mereka mendudukkan saudara tadi fi makanin, di tempat kayusyarikahum fi majlisil ilm, agar bisa ikut serta dalam majelis ilm. Seperti ini misalkan penuh, nampaknya penuh, tapi masih bisa memungkinkan kalau mereka melapangkan, bisa masuk itu maksudnya, biar ikut serta dalam majelis ilmu. Au fi majlisin uns wal mulatafah, atau di majelis yang penuh dengan kelemah lembutan dan juga kesayangan di situ. Maksudnya majelis yang sifatnya adalah barakallahu fiik, saling menghibur, ya kan, saling berlemah lembut di situ, maka diperluas. Fahadhihi ya adabul majlis, maka inilah adab-adab bermajlis. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis yang kita ambil ini hadis yang sangat mulia dan agung, mengingatkan kita semuanya bahwasanya toleransi dalam hal tempat kadang-kala diperbolehkan manakala memungkinkan dan masih ada peluang untuk saudaranya mendapatkannya. Dan kemudian dilarang kita menzalimi saudaranya dengan cara mengusir saudaranya dari tempatnya, kemudian kita menempati tempat tersebut barakallahu fiik tanpa seizin orang yang mendapatkan tempat yang pertama tadi. Akan tapi disyariatkan ketika tempatnya sempit dan memungkinkan untuk diluangkan, maka saling meluangkan, saling melapangkan, saling meluaskan, sehingga semuanya bisa ikut serta dalam tempat yang mulia tadi, baik itu di masjid, di majelis ilm, atau yang semisalnya. Sallallahu assalamu afiyah. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, yang disetorkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla, walhamdulillah rabbil alamin.